Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Hidayati dengan NIM 2204111000075. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai uji konektivitas, link, dan traceroute. Untuk langkah-langkah konfigurasinya saya akan melihat pada modul panduan praktikum dan bisa dilihat bahwa topologi sudah dicontohkan, tabel pengalamatan sudah tersedia, kemudian kebutuhan perangkat sudah disebutkan, dan langkah-langkah konfigurasi akan kita mulai dari latihan 1 sampai yang terakhir. Langsung saja kita buat topologinya. Kita siapkan satu buah PC, letakkan di sebelah sini. Kemudian satu buah switch, gunakan yang 2960, letakkan di sebelah sini. Kemudian dua buah router 4331, lalu satu buah server. Kita ubah penamaan setiap perangkat mengikuti topologi. Selanjutnya kita kabelkan semua perangkat di bagian connection. Kita pilih kabel copper straight through untuk menghubungkan PCA di port fast Ethernet 0 ke bit 1 di port fast Ethernet 06. Kemudian pilih kabel copper straight through, hubungkan dari switch 1 di port fast Ethernet 05 ke router 1 di port gigabit Ethernet 001. Lalu kabel copper crossover untuk menghubungkan R1 di port gigabit Ethernet 000 ke router ISP di port gigabit Ethernet 000. Kemudian kabel copper straight through untuk menghubungkan dari router ISP di port gigabit Ethernet 001 ke server eksternal di port fast Ethernet 0. Oke, selanjutnya kita lakukan konfigurasi IP untuk PCA. Desktop IP configuration, di sini static. Kita mulai konfigurasi dari IPv4 terlebih dahulu. Lalu IPv6-nya ketikkan 64 di sini. Kemudian default gateway-nya kita paste. Kemudian kalau sudah, kita close. Lalu lakukan konfigurasi IP untuk server eksternal. Kita pilih desktop, IP configuration, pilih static, kemudian IPv4 address-nya kita copy. Nah, di sini karena prefix dari IPv4 address-nya itu slash-nya 27, maka bagian paling kanan dari subnet mask itu kita ubah jadi 224 yang didapat dari hasil penjumlahan 128 ditambah 64 ditambah 32. Kemudian kita copy
default gateway-nya, lalu IPv6 address-nya, ketikkan 64 di sini, kemudian default gateway-nya di copy, kalau sudah kita close, selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk perangkat R1 dan ISP. Oke, kemudian simpan konfigurasi ke dalam startup config. Oke, kita mulai dari R1, pilih CLI, ketik no, enable, masuk ke modus konfigurasi global, copy perintahnya, paste di sini untuk menghindari kesalahan. Copy lalu paste di sini. Oke, ketikkan exit, lalu simpan konfigurasi menggunakan perintah copy running config startup config. Oke, langkah awal konfigurasi R1 sudah selesai. Selanjutnya kita lakukan konfigurasi untuk router ISP. CLI, ketikkan no, enable, masuk ke modus konfigurasi global, lalu kita copy perintahnya, kita paste di sini. Oke, exit, lalu simpan konfigurasi. Oke, langkah awal konfigurasi router ISP sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi awal untuk switch 1. Namun sebelum melakukan, tadi lihat bahwa di sini switch tidak menyediakan IPv6 karena kita ketikkan perintah ini untuk mengetahuinya. Masuk ke S1, CLI, di sini kita ketik enable terlebih dahulu, lalu kita copy perintah ini, paste, enter. Maka di sini akan menampilkan beberapa informasi mengapa switch tidak menyediakan IPv6. Oleh karena itu kita harus menggunakan perintah di bawah ini untuk mengaktifkan template dual IPv4 and IPv6 sebagai template SDN default. Langsung kita mulai. Kita masuk ke modus konfigurasi global terlebih dahulu, lalu ketikkan SDN ini, kita copy saja lalu kita paste, enter, ketikkan N, lalu reload. No. Oke, kita tunggu di sini. Sambil menunggu kita lakukan copy konfigurasi awal untuk switch 1. Kita copy, kita salin di sini,
sini kita enable terlebih dahulu, masuk ke modus konfigurasi global, lalu paste, kita enter, lalu simpan konfigurasi. Di sini langkah awal konfigurasi untuk switch 1 sudah selesai. Selanjutnya kita close, lalu kita konfigurasikan tabel IP host pada router R1. Di sini sudah ada perintahnya. Kita masuk ke R1 untuk konfigurasi tabel IP host pada router R1. Di sini masuk ke modus konfigurasi global terlebih dahulu. Lalu kita copy perintah ini, paste di sini. Copy. Kemudian paste. Oke. Setelah itu kita close. Kita masuk ke langkah kedua menggunakan ping untuk menguji jaringan. Dalam latihan 2 ini kita akan menggunakan perintah ping untuk memastikan konektivitas end to end. Kita masuk ke langkah ke-1, uji konektivitas jaringan dari R1 menggunakan PCA. Jadi kita masuk ke PCA, pilih command prompt, kita lakukan ping ke IPv4 interface gigabit Ethernet 001 dari router 1. Ping berhasil. Kemudian selain menggunakan IPv4, kita bisa juga menggunakan ping IPv6 dari default gateway interface gigabit Ethernet 001 dari router 1. Kita coba. Enter. Ping berhasil. Kemudian dari PCA, ping alamat yang tercantum dalam tabel di bawah ini, kemudian rekam waktu trip rata-rata dan IPv4 time to live TTL atau IPv6 hop limit. Oke, jadi kita lakukan ping ke alamat IP yang ada di tabel. Di sini hop limitnya itu 128 dan average-nya itu 6 milisecond. Lakukan ping selanjutnya. Hop limitnya 128 dan average-nya itu 11 milisecond. Kemudian ping selanjutnya. Hop limitnya 255 dan average-nya 0 atau kurang dari 1 milisecond. Kemudian ping selanjutnya. Di sini hop limitnya 255 dan average-nya itu 3 milisecond. Kita lakukan ping ke S1 sekarang. Paste. Oke, 25% loss, kita ulangi.
Di sini hop limitnya 255 dan average-nya itu 0 atau kurang dari 1 milisecond. Kita lakukan ping selanjutnya. Lalu kita ping selanjutnya itu ini paste. Di sini hop limitnya 255 dan average-nya itu 0 atau kurang dari 1 milisecond. Kita ping yang lainnya. Kita ping R1 sekarang. Hop limitnya 255 dan average-nya itu 1 milisecond. Kemudian ping lagi. Hop limitnya 255 dan average-nya 7 milisecond. Ping yang lainnya. %, loss, ulangi pingnya. Oke, di sini hop limitnya 254 dan average-nya itu 8 milisecond. Ping. Hop limitnya 254 dan average-nya itu 23 milisecond. Di sini hop limitnya 254 dan average-nya itu 17 milisecond. Hop limitnya 254 dan average-nya itu 7 milisecond. Sekarang kita ping ke eksternal. %, loss, kita ulangi pingnya. Di sini hop limitnya itu 126 dan average-nya itu 17 milisecond. Kemudian ping yang terakhir. Di sini hop limitnya 126 dan average-nya itu 14 milisecond. Kemudian kita masuk ke langkah kedua, gunakan perintah ping extended pada PCA. Perintah ping default mengirimkan 4 request dengan masing-masing 32 byte. Pada command prompt ketik ping dan tekan enter. Kita ketikkan ping, enter. Kemudian menggunakan opsi strip T ping eksternal untuk memastikan bahwa eksternal dapat dicapai. Kita copy perintahnya, paste, tambahkan strip di sini, enter. Maka di sini akan menunjukkan bahwa data akan dikirimkan dan dapat dicapai atau reachable. Oleh karena itu, untuk menghentikannya kita tekan Ctrl C. Kemudian langkah-langkah di atas dapat diulang untuk alamat IPv6 untuk memperoleh pesan error ICMP. Kita lakukan lagi ping strip T, kita cari alamat IPv6 dari
eksternal tadi. Kita lihat tabel pengalamatan. Oke, kita copy alamat IPv6-nya, kita paste, kemudian enter. Maka di sini akan menampilkan hasil yang sama karena IPv6-nya itu mengirimkan data yang dapat dicapai atau reachable. Untuk menghentikannya kita lakukan atau kita ketikkan perintah Ctrl C. Oke. Kemudian pertanyaannya kita jawab pesan error ICMP apa yang Anda terima. Nah, di sini tidak ada pesan error ICMP karena sebelumnya kabel yang saya hubungkan itu tidak saya putuskan dan semua perangkat itu terkoneksi menggunakan kabel dengan baik. Oleh karena itu tidak menampilkan pesan error ICMP apapun di sini. Kemudian kita masuk ke langkah yang ketiga. Untuk uji konektivitas dari jaringan R1 menggunakan perangkat Cisco. Jadi kita masuk ke R1. Ini kita close dulu. Kita masuk ke R1. Enter, kita ketikkan enable, lalu kita ping dari R1 ke eksternal. Oke, enter. Sukses rate-nya 100%, artinya ping yang dilakukan itu berhasil. Kemudian kita masuk ke yang nomor 2, karena suatu tabel host lokal telah dikonfigurasi pada router 1, kita bisa melakukan ping eksternal v4. Jadi kita coba lakukan ping eksternal v4. Oke, sukses rate-nya itu 100%, artinya ping berhasil. Kemudian kita jawab pertanyaannya, IP address apa yang digunakan. Nah, IP address yang digunakan itu 209.165.200.226. Kemudian masuk ke langkah ketiga, untuk melihat lebih banyak opsi yang tersedia bagi perintah ping. Jadi kita coba perintah yang di sini. Enter, IPv6, lalu IPv6 addressnya itu ini, kita copy, lalu enter. Oke, sukses rate-nya itu 100%, artinya ping yang dilakukan berhasil. Kemudian kita gunakan extended ping untuk mengamati kapan adanya persoalan jaringan. Caranya itu dengan mengisi nilai dari repeat count yang awalnya default 5 menjadi 10.000. Kita coba gunakan perintah di bawah ini. Ping IPv6 copy IPv6 addressnya, paste, enter, lalu repeat count-nya 10.000. Enter. Nah, tanda ini akan berjalan sebanyak 10.000 kali saat ping yang dilakukan itu berhasil, karena saya tidak memutuskan kabel apapun.
dari R1 ke eksternal, tidak ada kabel apapun yang terputus. Oleh karena itu, tanda ini akan looping sebanyak 10.000 kali. Namun, jika ada kabel yang terputus, maka akan tampil tanda seperti ini, seperti U, yang mengindikasikan bahwa destinasinya itu bersifat unreachable. Nah, karena saya tidak memutuskan kabel apapun dan semua perangkatnya terhubung dengan baik dan bisa melakukan ping dari R1 ke eksternal, maka tanda ini akan looping terus-menerus sebanyak 10.000 kali. Oleh karena itu, untuk menghentikan perintah Ctrl Shift 6 perlu ditekan. Oke, success rate-nya itu 100%. Kemudian kita juga bisa menggunakan perintah seperti di bawah ini atau seperti yang ini untuk mendapatkan hasil yang sama, namun ini akan saya lewati. Kemudian masuk di latihan yang ketiga, itu menggunakan tracer dan traceroute untuk uji jaringan. Jadi kita masuk ke langkah ke-1, gunakan perintah tracer dari PCA ke eksternal. Oke, kita close dulu. Kita masuk ke PCA. Pilih command prompt. Di sini kita ketikkan perintah tracer, langsung saja kita copy dari sini. Paste, enter. Nah, trace-nya itu komplit. Hasil trace ini mengindikasikan bahwa path dari PCA ke eksternal adalah dari PCA ke R1 ke ISP ke eksternal. Path atau rute ke eksternal berjalan melewati 2 hop router menuju destinasi akhir dari eksternal. Kita masuk ke langkah yang kedua untuk jelajahi opsi tambahan perintah tracer. Pada command prompt ketik tracer dan tekan enter untuk melihat opsi yang tersedia. Kita ketikkan tracer, enter, kemudian kita gunakan opsi strip D, kita copy dari sini. Beri tanda strip, enter. Nah, di sini akan muncul output invalid command karena paket tracer tidak menerima tracer. Hasilnya sama seperti sebelumnya, jalur dari PCA menuju ke server eksternal yaitu nama host untuk server eksternal dan opsi akan menampilkan alamat IP bukan nama host. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga, itu gunakan perintah traceroute dari R1 ke eksternal. Jadi hostname diputuskan karena suatu tabel host IP lokal telah dikonfigurasi pada router R1. Kita masuk ke R1. Kita enter. Kemudian ketikkan, kita copy saja langsung dari sini. Oke, kita ketikkan perintah ini, kita copy langsung. Nah, output dari traceroute IPv4 dari eksternal itu hasilnya seperti ini, sedangkan output dari traceroute IPv6 eksternal itu hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke langkah yang keempat, gunakan perintah traceroute
dari switch 1 ke eksternal. Kita masuk ke switch 1. Enter, enable, lalu kita ketikkan perintah traceroute. Kita copy dari sini. Enter. Ini adalah hasil traceroute dari S1 ke IPv4 dari eksternal. Kemudian kita bisa lihat bahwa output baris pertamanya itu interface G000 ISP, kemudian baris keduanya itu server eksternal. Sekarang kita coba copy perintah ini, lalu kita paste di sini. Nah, ini akan terus berjalan karena ini itu selalu tracing ke IPv6 dari eksternal. Oleh karena itu data itu selalu dikirimkan terus-menerus. Nah, untuk menghentikan looping seperti ini, kita gunakan perintah Ctrl Shift 6. Kemudian kita masuk ke latihan yang keempat, troubleshoot terhadap topologi. Kita close dulu satunya. Di router ISP kita masuk, lalu enable conft, lalu kita copy perintah yang ini. Kita paste di sini. Oke. Konfigurasi untuk router ISP sudah selesai. Kemudian kita masuk ke langkah kedua dari jaringan R1. Gunakan ping dan tracer atau traceroute untuk men-troubleshoot dan membetulkan masalah pada jaringan ISP. Gunakan perintah ping dan tracer dari PCA. Kemudian kita langsung saja masuk ke R1. Kita close. Masuk ke R1. Kita ketikkan perintah ping maaf, ini kita ganti jadi P kecil, enter. Nah, di sini sukses rate-nya itu 0%, karena destination host-nya itu unreachable. Lalu kita coba ping dari PCA-nya langsung. Kita masuk ke PCA. Command prompt. Lalu kita
copy, kita copy ini. Kita ganti jadi huruf B kecil, lalu kita enter, maka akan tampil pesan bahwa destination hostnya itu unreachable. Kemudian kita lakukan tracer ke alamat IPv4-nya. Nah, tracer copy, lalu paste, enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau output dari baris pertama itu adalah alamat default gateway dari PCA, kemudian yang baris kedua alamat IPv4 dari interface G000 dari ISP, kemudian baris ketiga sama dengan baris kedua. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa masalahnya itu ada pada antara ISP dengan server eksternal yang mungkin terjadi pada interface di server tidak terkonfigurasi pada Gigabit Ethernet 001. Nah, untuk itu kita akan menggunakan perintah show untuk mengetahui running configuration dari router ISP. Oke, jadi kita hentikan dulu. Ini kita tekan Ctrl C. Kemudian kita masuk ke router ISP. Di sini kita ketikkan perintah show run. Oke, langsung saja kita copy dari sini, kita paste, enter. Oke, kemudian kita ketik juga atau copy langsung dari sini perintah yang ini. Oke, enter. Nah, kedua output perintah show run ataupun show IP interface brief ini mengindikasikan bahwa interface Gigabit Ethernet 001-nya itu adalah up. Dan bisa dilihat di sini bahwa interface Gigabit Ethernet 001-nya itu statusnya memang up. Namun, dikonfigurasi dengan suatu IP address yang salah. Karena seharusnya adalah seperti alamat berikut. Nah, sekarang kita akan membetulkan persoalan yang ditemukan dan memastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Oke. Untuk membetulkannya kita masuk ke modus konfigurasi global terlebih dahulu. Ketikkan perintah interface. Oke. 001. Kita enter. Kemudian no IP address. Kita lihat pada bagian router ISP yang baru saja kita lakukan konfigurasi. Kita copy, kemudian kita paste. Setelah itu enter.
dan kita ganti dengan IP address yang benar. Itu langsung kita salin dari sini, paste, lalu ketikkan subnet masnya 255.255.0, kemudian enter, lalu kita exit lagi. Oke, sekarang kita sudah membetulkan persoalan salah konfigurasi IP address. Kemudian kita akan memastikan bahwa PCA dapat melakukan ping dan tracer ke eksternal. Oke, kita coba ke PCA. Command prompt. Di sini kita lakukan ping dan tracer ke eksternal. Kita coba ping, lihat tabel pengalamatan. Kita ping IPv4 dari eksternal. Enter. Masih 25% loss, kita ulangi. Nah, di sini ping dari PCA ke eksternal itu sudah berhasil. Kemudian kita tracer IPv4 dari eksternal. Oke, trace complete artinya bisa melakukan tracer ke alamat IPv4 dari eksternal. Kita kembali ke soal yang di bawah. Nah, selain langkah yang sudah saya lakukan tadi, ini juga dapat diselesaikan menggunakan perintah ping dan traceroute dari CLI pada router ISP dan switch 1 setelah memastikan bahwa tidak ada persoalan konektivitas jaringan pada jaringan 192.168.1.0/24. Oke, sekarang ping dan tracer dari PCA ke eksternal sudah berhasil, artinya semua langkah-langkah konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil, pingnya berhasil ke semua perangkat jaringan, artinya konfigurasi yang kita lakukan sudah sukses. Selanjutnya di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Mulai dari yang nomor 1, apa yang dapat mencegah respon ping atau traceroute dari mencapai perangkat asal di samping isu konektivitas network? Jawabannya itu ada beberapa faktor, mulai dari firewall atau ACL atau access control list-nya itu memblokir paket ICMP atau mengizinkan hanya dari beberapa sumber tertentu, kemudian routing issue yang mengakibatkan paket tidak dapat diarahkan dengan benar ke perangkat tujuan, kemudian perangkat mati atau tidak terhubung, lalu konfigurasi network address translation-nya itu bisa menyebabkan masalah aliran lalu lintas ICMP, kemudian konfigurasi ICMP yang rate limiting untuk membatasi frekuensi atau jumlah paket ICMP yang dapat dikirim atau diterima dalam satu waktu.
lalu isu fisik pada jaringan seperti kabel yang rusak atau switch dan router yang tidak berfungsi dengan baik, kemudian perangkat antivirus atau keamanan endpoint yang memblokir paket ICMP untuk melindungi perangkat dari serangan, kemudian konfigurasi traceroute karena router tertentu itu dikonfigurasi untuk tidak merespon permintaan traceroute. Jadi itu tadi adalah beberapa faktornya. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada pada remote network seperti alamat berikut, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah ping? Apa maksudnya jika Anda melakukan ping suatu alamat host yang valid dan menerima respon ini? Apa yang harus dicek? Nah, kita coba ping alamat tersebut. Enter. Nah, di sini menampilkan pesan request timeout dan 100% loss itu karena tidak ada alamat, maksud saya tidak ada perangkat yang menggunakan alamat seperti berikut sehingga tidak ada alamat tujuan yang bisa diping. Kemudian jika kita melakukan ping suatu alamat host yang valid namun tetap menerima respon seperti ini, maka yang harus dicek adalah pastikan RTT relatif rendah dan konsisten. Kemudian pastikan TTL pada respon ping sesuai dengan harapan. Kemudian periksa firewall atau ACL. Lalu periksa konfigurasi routing seperti tabel routing di perangkat yang terlibat konfigurasi. Lalu periksa status jaringan fisik seperti apakah kabel jaringan terhubung dengan baik. Lalu pastikan konfigurasi IP pada perangkat yang terlibat sesuai dengan yang diharapkan. Lalu kita masuk ke pertanyaan nomor 3. Jika Anda melakukan ping suatu address yang tidak ada dalam suatu network dalam topologi seperti alamat berikut, dari PC berbasis Windows, pesan apa yang ditampilkan oleh perintah tersebut? Apa yang diindikasikan oleh pesan ini? Kita coba ping ke alamat ini. Nah, bisa kita ketahui bahwa destination hostnya itu unreachable karena tidak ada perangkat yang menggunakan alamat IP seperti berikut sehingga alamat ini tidak bisa dilakukan ping. Kemudian ini mengindikasikan bahwa tidak ada perangkat yang merespon ping dari alamat IP yang dituju atau bahwa paket ping tersebut tidak dapat mencapai host tujuan dalam waktu yang ditentukan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Berapa nilai IPv4.TTL di set pada host Windows itu? Berapa nilai IPv4.TTL yang ditentukan pada perangkat Cisco? Nah, dari dua ping di atas karena menghasilkan pesan request timeout dan destination host unreachable, maka tidak ada nilai TTL yang dihasilkan. Namun, pada umumnya nilai TTL default pada host Windows itu diatur ke 128 dan nilai TTL default pada perangkat Cisco itu diatur ke 255. Kemudian kita masuk ke langkah yang nomor 5 atau soal nomor 5. Berapa nilai dari IPv6 hop limit yang diatur pada host Windows? Berapa nilai IPv6 hop limit yang diset pada perangkat Cisco? Nah, karena dua ping di atas ini melakukan ping ke alamat IPv4 dan outputnya itu request timeout serta destination host unreachable, maka tidak ada nilai hop limit
pada host Windows atau perangkat Cisco. Namun pada umumnya nilai hop limit default pada host Windows itu 128 untuk IPv6 dan nilai hop limit default pada perangkat Cisco untuk IPv6 itu umumnya diatur ke 255. Jadi sekian video yang saya sampaikan, dan semua konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil, termasuk ping dan tracernya sudah berhasil, artinya langkah-langkah konfigurasi yang kita lakukan sudah sukses. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.